Ini untuk pembacaan Divine Masculine mengikuti pembacaan Divine Feminine tadi yang aku buat, yaitu pembacaan khusus tentang perubahan yang terjadi terutama dari akhir Maret ini, karena energi Saturn yang bakal masuk di Pisces secara astrologi Vedic. Oke, so kita lihat energinya untuk Divine Masculine. Energi Divine Feminine yang bagus banget, unhappy ya, untuk membaca energinya. Aku pun senang ya. Kita lihat bareng-bareng untuk Divine Masculine energinya tadi ya. Sorry. Ntar. Oke, so ya, energinya Divine Masculine ini menyatakan tentang energi yang mengikhlaskan atau melepaskan apapun yang terjadi, karena dia benar-benar belajar dari Divine Feminine untuk menyadari yang terjadi, ya udah jalannya memang seperti itu, untuk tidak memaksakan harus gini gitu dengan sembrono, dengan cepat-cepat. Energinya Divine Masculine akan sangat settle di sini. Settle-nya ringan ya, enggak kayak kamu tahu energi yang orang yang terburu-buru. Sebelumnya ada energi seperti itu ya. Di sini aku melihat energinya akan jauh lebih sederhana, lebih relax gitu ya. Energi yang tahu mau gimana ke depannya dalam hidup, tapi nggak menuntut juga untuk diri secara berlebihan ya. Energi Divine Masculine ya, mau untuk memulai jalan hidup yang baru juga, pengen untuk menemukan kebahagiaan yang sama yang dimiliki atau dirasakan Divine Feminine gitu ya. Divine Masculine pengen juga untuk menemukan kebahagiaan yang sama, walaupun itu membuat dia juga nggak akan lupa dengan Divine Feminine. Kan Divine Feminine menaruh atau memberikan banyak banget kenangan yang indah untuk seorang Divine Masculine, dan ya itu nggak akan mudah, apalagi kalau memang dia ini laki-laki ya. Laki-laki bukan makhluk yang mudah untuk melupakan apa yang terjadi. Laki-laki itu butuh waktu yang lebih lama untuk memahami apa yang terjadi dalam hidupnya dia, untuk mengikhlaskan apa yang udah terjadi. Beda dengan Divine Feminine yang perempuan akan belajar untuk ini jalannya udah kayak gini, aku nggak mau lagi lepasin ini, biarkan yang terjadi apa adanya kayak gitu. Aku berpikir aku berpisah dari dia ini karena, dan aku menerima dia minta pisah dari aku misalnya gitu ya, aku ikhlasin gitu, agar aku nggak lagi mau masuk ke energi karena perempuan itu cerdas ya. Perempuan akan benar-benar moving on dari kesakitannya, kekecewaannya. Dan beda nih untuk laki-laki kan berpikir cenderung cepat untuk berpisah, dan cenderung cepat juga menyesali, dan cenderung cepat untuk ibaratnya itu apa sih, bukan penyesalan ya, mungkin penyesalan juga sebutnya, kayak dia aku salah ya gitu, ternyata aku jangan lepasin energinya, ternyata aku harus ninggalin dia, ternyata aku malah berharap sama dia lagi gitu. It's kind of, yes, dia ngerasa dia bodoh, dia ngerasa dia stupid, that's it. Itu energi yang bermain, itu energi yang aku lihat. So Divine Masculine ya, menyesali apa yang udah terjadi dalam diri dia dan hidup dia, dimana sebenarnya dia harus dan mau untuk belajar melepaskan, tapi dianya yang bandel ya, malah ngerasa tinggi hati dia bisa ninggalin kamu, lepaskan kamu, ternyata dia nggak bisa sama sekali ya. Dan akhirnya yes, ada penyesalan, tapi tetap dia melihat kamu dari jauh, dia nggak benar-benar mencoba meraih atau menuju kamu. Memang di sini
ya, karena dia tahu jalan kamu dengan dia itu berbeda, dan kemungkinan besar bagi divine feminine yang udah ngambil jalan lain, berkomitmen dengan orang lain, dan dia ngerasakan itu, dimana kamu udah di luar kendalinya dia, kamu gak bisa dikontrol lagi oleh dia sih, dan you deserve better. Yes, dia memahami loh. Divine masculine ini tahu kalau kamu pantas dapatin orang yang lebih daripada dia. Itu bentuk kedewasaan dia, bentuk spiritualitas dia. Tapi kalau dia datang memaksakan diri dia bersama kamu dengan energi dia gak memperbaiki diri, no, berarti dia belum belajar gitu ya, dia belum spiritual. Jadi jangan fokus dia spiritual atau gimana, fokus dengan diri kamu, divine feminine, apa yang udah kamu jalani dalam hidup. Jangan fokus ke energi dia. Aku sering banget lihat pembacaan divine feminine itu sedikit yang nonton, tapi divine masculine itu banyak. Kenapa? Ya karena divine feminine yang memang benar-benar di energinya itu gak benar-benar mau ngelihat energinya sendiri, karena dia ngerasa dia gak perlu mengubah banyak hal dalam hidupnya dia hanya perlu untuk melihat apa sih yang terjadi dalam energi divine masculine. Padahal apa yang terjadi dalam energi divine masculine bisa jadi adalah cerminan dari divine feminine sendiri. Kalau divine feminine-nya belum moving on, belum lepasin energinya, ya dia akan menjauh dan dia gak akan mau dekat. Dan biarpun dia spiritual, itu tergantung dari energi divine feminine-nya. Apakah kamu udah spiritual duluan? Kalau kamu udah spiritual duluan, baru dia mengikuti gitu ya. Jadi kalau bertanya kok dia masih kayak gitu, ya tanyakan ke diri kita sendiri, oke? Dan jangan lihat dia udah spiritual atau dia memang udah spiritual dari awal, tapi kitanya kok gini, kita masih berharap, kita mainkan, dan kitanya kok masih kayak bertanya-tanya dalam hidup sih. Berarti justru divine feminine-nya yang masih ada problem karma yang belum dia benar-benar lepasin. So that's it ya. Pahami diri kita. Kalau kita bisa juga salah, kita bisa melakukan kesalahan dan bukan berarti membuat diri kita buruk. Justru dengan kita mengakui kesalahan kita, itu artinya kita siap untuk energi yang baru. Artinya kita siap untuk belajar banyak hal. Itu yang membuat divine masculine akan stay bersama dengan kamu, satu jiwa, satu rasa, tanpa kamu bertanya, tanpa kamu meminta. Dia akan stay di tempatnya karena kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri, divine feminine. Ataupun kamu memilih dengan diri kamu sendiri dan orang lain, soulmate-nya kamu, it's up to you. Kamu bahkan bisa memilih. That's it, kuncinya gitu. Tapi kalau kamu masih menarik orang yang baru atau menginginkan orang yang baru, tapi ternyata orang yang baru juga gak memberikan kepastian untuk kamu, itu adalah cerminan energi divine masculine, dimana kamunya masih perlu melihat ada sesuatu yang belum kamu benar-benar lepaskan. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu. Thank you banget ya udah nonton, dan see you in the next video ya. Aku harap membantu. Thank you so much. Jaga kesehatan. Bye bye. God bless you.